Semua orang pasti pernah mengalami luka, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Salam, Papa Mama Basudara, sahabat Mimbar UBB dimanapun berada. Ketong puji nama Tuhan karena ini hari potong bertemu kembali di Minggu Sengsara yang ke-7 tanggal 29 Maret 2026. Ketong sama-sama akan belajar firman berisi ini hari. Ketong berdoa terlebih dahulu. Bapa manis yang baik, Botong minta terima kasih banyak karena ini hari Tuhan bawa Kotong untuk belajar lagi dari Bapa manis pung firman barisi. Ini hari Botong ada di Minggu Sengsara yang ke-7. Tagal itu Botong minta roh barisi kasih Botong hikmat, kasih Botong kemampuan, supaya Botong mengerti betul-betul apa yang Bapa manis mau dalam Botong pung hidup. Kasih Botong waktu supaya Botong pakai waktu dengan baik, dengar Bapa manis pung suara, dengar Bapa manis pung nasihat. Berkati Kotong semua dengan Bapa manis pung firman. Dalam nama Kristus, Botong naikkan doa dan terima kasih. Amin. Papa Mama Bersaudara semua, ini hari Kotong sama-sama belajar dari firman berisi yang dipilih dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dia bunyi begini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Mama semua, ketong semua tentu pernah mengalami
apa yang disebut dengan luka. Mungkin kotong pernah mengalami luka baik itu secara fisik maupun juga secara batin. Mungkin botong terluka karena kotong pun perbuatan sendiri, tapi juga mungkin orang lain yang buat botong terluka. Mungkin saat botong ada di tempat kerja, saat botong ada di rumah, atau mungkin ketika botong ada di gereja atau di mana-mana, kadang-kadang mungkin kotong pernah mengalami luka. Setiap kotong mengalami luka, setiap kotong mengalami rasa kecewa, rasa kehilangan, ada banyak sekali botong pun sikap yang botong tunjukkan. Ada orang yang kalau merasa kecewa, merasa terluka, dia begitu stres, dia begitu frustrasi, dia kecewa, dia marah. Dia marah dengan Tuhan, dia marah dengan orang lain. Tapi juga ada orang lain yang kalau dong dalam keadaan kecewa, ketika dong mengalami luka, dong justru belajar dari luka itu, dong belajar untuk sembuhkan dong pung hati, sembuhkan dong pung luka. Lalu setelah dong sembuh, dong bercerita tentang bagaimana pengalaman dong keluar dari luka itu. Papa Mama, firman berisi ini hari botong dengar bersama-sama di bawah tema yang terluka yang menyembuhkan. Papa Mama beta rasa ini tema sonde gampang. Ini tema berat. Karena kok orang yang mengalami luka dia bisa menyembuhkan orang lain. Itu sonde mudah. Tapi kotong juga sadar bahwa kotong sonde bisa untuk menjauh, kotong sonde bisa menghindar dari setiap luka. Tiap hari, tiap saat pasti saja kotong selalu bertemu dengan apa yang disebut dengan luka. Karena itu ketika kotong mengalami luka, kotong pun sikap bukan sekedar marah, bukan sekedar kecewa, atau mungkin ketika kita mengalami luka, kecewa, mungkin kita sembunyi, tutup rapat-rapat, supaya orang lain sonde tahu, kita takut malu, dan lain sebagainya. Tetapi sikap yang harus kotong belajar adalah bagaimana ketika kotong terluka, kotong bangkit dari kotong pun luka. Kotong sembuh, kotong belajar untuk sembuh dari itu luka. Dan tidak hanya berhenti di sembuh. Setelah sembuh dari kotong pun luka, kotong bercerita tentang kebaikan Tuhan bersama dengan kotong sampai botong keluar dari botong pun luka-luka itu semua. Papa Mama, kotong mengalami luka, sebenarnya luka atau kecewa atau penderitaan itu selamanya buruk. Kadang-kadang ketika kita mengalami luka, kadang-kadang itu juga ada di pun hal baik. Ya. Kalau kotong memaknai itu dengan baik, kotong belajar bahwa itu menjadi satu pengalaman untuk kotong belajar untuk bangkit, kotong belajar untuk lebih baik lagi, itu sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang luka itu, penderitaan itu buat kotong lebih kuat, penderitaan itu buat kotong lebih baik dari hari-hari kemarin. Jadi tidak semua luka itu dia sonde baik. Papa Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beta ingat waktu dulu beta pernah tugas di rumah sakit umum. Sebelum beta mengalami peristiwa duka, kehilangan orang yang kotong kasihi sekali, beta ingat waktu itu cara beta memberi pelayanan kepada orang-orang yang sakit di rumah sakit itu beda sebelum beta mengalami itu peristiwa duka dengan setelah mengalami peristiwa duka. Beta ingat persis kalau misalnya dokter bilang mendampingi pasien atau orang sakit yang sudah terminal, sudah sangat kritis. Biasa kadang-kadang beta pergi dan kasih kuat keluarga. Keluarga harus kuat. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kasih kuat, Tuhan pasti menyertai. Ya. Tapi Papa Mama, setelah beta mengalami peristiwa duka, beta pun cara mendampingi berubah.
ternyata bahwa ketika botong ada dalam keadaan kritis, botong ada dalam keadaan terhimpit, botong ada dalam kesesakan, botong ada saat di mana botong sonde butuh janji-janji yang palsu. Tapi botong perlu satu penguatan yang realistis. Beta ingat papa mama saat beta ada dalam kondisi mendampingi suami yang sudah koma, ada seorang hamba Tuhan yang telepon beta pagi-pagi. Dan dia bilang ke beta, Mam Pendeta harus kuat dan belajar. Belajar untuk sonde boleh genggam terlalu kuat sesuatu yang sonde boleh atau sonde seharusnya Ibu Pendeta pegang. Ya. Semakin Mam Pendeta pegang akan semakin terluka. Belajar untuk ikhlaskan. Beta dengar itu kalimat itu dengan jam 5 pagi. Beta rasa, beta pun hati ini terlalu sakit. Beta rasa, aduh, kok ini Mam Pendeta ini kok kasih kuat beta dengan cara ini. Tapi justru setelah beta mengalami kedukaan, justru itu kalimat itu yang membuat beta bangkit. Ya. Papa mama semua, kita belajar. Kita belajar bahwa untuk mengayunkan langkah pertama kotong untuk menyembuhkan orang lain itu lahir dari sebuah pergumulan yang panjang. Seorang konselor yang baik, seorang penyembuh yang baik, seorang pendamping untuk memberi pemulihan yang baik adalah seseorang yang telah mengalami secara langsung bagaimana dia disembuhkan. Karena itu seorang penyembuh yang baik, seorang yang memberi pemulihan yang baik, dia harus terlebih dahulu melewati dan selesai dengan dirinya. Dia harus selesai dan dia pun diri, dia harus sembuh dan dia pun luka-luka. Kalau dia belum sembuh dan dia pun luka, dia pergi di sana dia akan buat luka-luka yang lain. Bahkan juga dia akan buat orang lain terluka. Karena itu sebelum botong menjadi orang yang memberi penyembuhan dan pemulihan, botong harus terlebih dahulu sembuh dulu. Selesai dulu dan botong pun diri. Beres dulu botong pun diri. Kalau botong pun diri belum beres, botong belum bisa jadi penyembuh yang baik. Pemulih yang terluka atau yang terluka yang menyembuhkan bukanlah seorang yang tanpa masalah, tetapi justru penyembuh yang terluka yang menyembuhkan adalah dia yang setelah panjang waktunya bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul dengan Tuhan. Lalu dia selesai dan dia pun diri dan dia akan menjadi seorang pemenang. Firman berisi ini hari kasih tahu kotong. Cerita panjang lebar tentang bagaimana seorang hamba yang menderita. Ini hamba ini adalah Mesias. Ini hamba ini adalah Yesus Kristus. Dia adalah seorang Mesias, dia adalah Bapa manis pun anak manis. Tapi dia mengalami luka, dia mengalami penderitaan yang terlalu hebat. Dia alami luka, dia alami penderitaan, bukan tagal dia pun dosa, bukan tagal dia pun salah, tapi tagal potong semua manusia pun salah. Dia tanggung kotong pun dosa. Dia kena puku babak belur. Dia kena ludah habis-habis. Dia kena olok. Bahkan dong gantung dia disalib sampai dia mati. Saat dia mati dan mau kubur juga son ada tampa. Ini hamba yang menderita. Ayat 4 dari ini firman berisi dia bilang bahwa dia kena tula. Dan orang waktu itu bilang bahwa itu tula yang dia kena itu penderitaan yang dia kena itu adalah karena dia pun salah. Padahal son. Lalu orang pikir bahwa masa kok Mesias, apa kok anak raja mah dia mau menderita. Itu sesuatu yang sonde mungkin. Orang banyak sonde percaya. Padahal dia menanggung pukulan, dia menanggung olokan, dia menanggung hinaan. Itu semua karena untuk ganti kotong. Dia jalan menuju ke Bukit Golgota dengan hinaan, dengan caci maki, dengan serangan, dengan tuduhan, dengan fitnah. Dia tanggung 4 kali
40 kali cambuk. Dan itu cambuk itu bukan cambuk main-main. Itu cambuk yang ngeri, itu cambuk yang keji. Pada saat itu son ada teman, orang banyak yang pernah hidup sama-sama, melayani bersama, alami Bapa Manis pun kuasa, semua jauh. Sonde ada yang bela, sonde ada teman yang dekat. Dia menerima paku di dia pun kaki dan dia pun tangan. Dia mati untuk kesalahan botong semua. Dia rela untuk menanggung segala sesuatu. Dia diperlakukan sama dengan orang yang paling jahat. Sampai dia mati juga salibkan dia dengan orang-orang jahat. Dia di tengah dari orang-orang jahat. Tapi Papa Mama potong belajar dari firman Barisi ini hari. Bahwa Bapa Manis punya perjalanan luka tidak berhenti sampai di situ saja. Dia tidak menerima luka lalu dia stop di situ. Tetapi perjalanannya terus berjalan. Ayat 12 bilang bahwa Yesus mengalami sesuatu yang lebih hebat, lebih besar. Dia mengalami sebuah kemenangan. Dia menang atas salib. Dia menang atas kematian. Dia menaklukkan, dia kasih kalah semua penguasa. Dia kasih tunjuk kepada dunia bahwa dia betul anak raja. Dan dia kasih tunjuk bahwa dia anak raja bukan dia pakai kuasa. Tapi dia memilih jalan salib. Dan ini kemenangan yang terlalu hebat. Sang hamba berhasil. Sang raja berhasil. Di tengah-tengah keadaan yang seolah-olah susah. Di tengah-tengah keadaan yang terlalu menyakitkan. Di tengah-tengah penderitaan. Dan di tengah-tengah kekelaman itu. Di tengah-tengah salib yang tidak ada harapan itu, justru ada kemenangan yang luar biasa. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan Yesus di kayu salib. Inilah kemenangan yang sejati, yaitu kemenangan kasih atas kebencian. Kemenangan dari kuasa pengampunan atas murka dan belas dendam. Kemenangan dari ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Inilah kemenangan hidup atas kematian. Ini berita baik. Ini kabar baik Papa Mama. Kalau betul nonton film Papa Mama, saya kalau nonton film, saya lihat kalau bapuku-bapuku saya tidak bisa tahan. Saya tidak mau nonton. Saya tunggu kapan balas dendam. Kapan yang tadi korban itu dia mengalami kemenangan, itu saya senang. Saya kira Bapak Mama semua orang sedang melihat Yesus. Ketika dia menderita semua orang tunggu kira-kira dia mau buat apa. Dia anak raja. Ternyata puncaknya dia keluar sebagai pemenang. Dia kasih kalah semua. Dan dia kasih kalah bukan berarti kasih tidur semua Bapak Mama. Kasih kalah bukan berarti bahwa dia iskarobis dong semua. Kasih kalah bukan berarti bahwa dia kasih ondor dong semua. Sonde. Tapi dia menang dengan cara merangkul dong, kasih dong penyembuhan, kasih sembuh dong, kasih dong anugerah keselamatan. Termasuk orang-orang yang berteriak, meludahi dia, yang siksa dia juga dapat dia pun anugerah keselamatan. Itu terlalu luar biasa. Yesus adalah pribadi yang telah memberi contoh yang baik untuk kotong semua. Bagaimana kita bisa berpulih dari botompung luka. Yesus, dia mengalami luka yang terlalu hebat. Pak Mama, apa yang belum dialami oleh Yesus? Botompung Yesus, dia sebelum menuju kemenangan, dia alami semua luka. Secara verbal sudah, secara kata-kata sudah, secara fisik sudah. Apa yang sonde? Dan karena itu dia pun luka itu terlalu berat. Bukan luka main-main, bukan hanya orang gosip. Bukan hanya luka karena orang mungkin menciderai. Bukan hanya luka karena orang mungkin buat berita-berita hoax. Tidak, ini betul-betul. Dalam penderitaan, dalam luka itu, Yesus jalani itu semua. Dia tidak hanya jalani tapi dia memahami. Dia mengalami semua itu.
supaya memberikan kesembuhan bagi manusia. Sekarang Papa Mama saudara-saudara, yang menjadi botong pun pergumulan adalah bagaimana botong merubah botong pun luka-luka menjadi sumber kesembuhan. Ya. Kita tidak perlu untuk mencari luka-luka yang baru. Kita tidak perlu untuk membuat korban-korban luka yang baru. Karena kotong sudah dilukai, kita kemudian melukai orang lain. Ya. Kita belajar dari firman Barisi ini hari, Papa Mama, saudara-saudara. Bahwa kotong punya Tuhan, Dia sudah menjalani dan mengalami semua botong pun rasa luka. Sonde ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang Tuhan sonde alami, difitnah, dicerca, disalibkan dan mati, Tuhan su alami. Dia alami itu semua dan kemudian Dia memberi kesembuhan. Kotong belajar dari firman Barisi hari ini. Kotong belajar untuk menjadi gereja, menjadi persekutuan, menjadi orang-orang yang memberi penyembuhan dan pemulihan dimanapun botong berada. Ini memang son mudah, Papa Mama. Apalagi kalau botong sendiri yang terluka, lalu botong mau menyembuhkan, itu bukan perkara yang mudah. Itu son gampang, Papa Mama. Apalagi ketika kita dilukai dan itu bukan karena botong pun kesalahan. Kotong bisa dendam. Dendam bisa 7 turunan. Kita sumpah sampai maut. Ya. Kotong bilang sonde ada pintu maaf untuk lu. Ya. Kadang-kadang lagi ada juga yang orang bilang playing victim. Ya, hari ini kotong merasa kotong yang paling jadi korban. Padahal mungkin botong pun ulah. Tapi kemudian botong merasa bahwa botong paling terluka, botong paling menjadi korban, botong paling menderita. Ya. Tuhan ajar kotong untuk sonde boleh begitu. Ya. Mungkin dalam persekutuan kotong di rumah, di gereja, di tempat kerja, mungkin ada orang yang omong kotong, ya, omong yang sonde betul-betul tentang kotong. Mungkin ada juga yang buat kotong, mendiskriminasi kotong. Ya, mungkin hari ini botong sedang bergumul dengan botong pun luka batin. Ya, hari ini botong belajar. Kadang-kadang kalau botong su alami luka batin, kotong badoncis mati, kotong sone mau badame. Ya. Ada yang datang untuk minta maaf, botong bilang, weh, bepung hati masih sakit begini, farek, barenti. Ya. Botong pasang muka karam. Ya. Kalau botong baku marah, botong pi gereja, botong lihat, atau botong pi ibadah, atau mungkin botong bertetangga, atau botong pun kawan kerja, botong basili-basili muka. Ya. Botong lihat dia datang, botong ikut sana, botong son kasih muka. Ini hari botong belajar. Papa Manis kasih botong contoh yang terlalu luar biasa untuk botong belajar. Kotong juga belajar bagaimana merubah botong pun penderitaan itu menjadi sukacita. Botong belajar untuk berubah botong pun air mata penderitaan itu menjadi mutiara. Botong ingat kisah asal usul mutiara itu, Papa Mama, itu bukan datang dari sesuatu yang gampang. Itu datang dari tetesan air mata kesakitan bertahun-tahun. Ya. Baru bisa jadi mutiara itu karena ada kesakitan yang luar biasa yang dialami. Kotong juga belajar bagaimana kotong pun luka bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Ya. Semua orang, Papa Mama, sone bisa menghindar dari penderitaan. Semua orang pasti pernah mengalami luka, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Ya. Botong belajar. Kalau mau supaya botong menjadi orang yang menderita, orang yang terluka, lalu kemudian menjadi penyembuh bagi orang lain, pertama-tama botong harus berdamai dengan botong pun diri. Berdamai dengan Tuhan. Sembuhkan botong pun diri. Minta Tuhan kasih sembuh kotong. Sehingga kotong beres dan kotong akan jadi penyembuh bagi orang lain. Ya.
Mungkin papa mama ada di antara kita yang mungkin punya kisah yang mungkin sama. Sebelum hari ini dia menjadi penyembuh. Sebelum hari ini dia menopang orang lain, dia terlebih dahulu terluka. Ya. Tuhan kasih tahu kotong bahwa Tuhan adalah penyembuh yang sulung. Dia adalah sumber penyembuh sejati kita. Yesus yang terluka yang menyembuhkan. Dia telah memberi kita keselamatan. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Lukanya menjadi kekuatan baru. Lukanya mentransformasi hidup kita yang berdosa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tuhan mengubah luka-luka kita menjadi keindahan dan kekuatan. Tuhan mengubah kita menjadi yang tadi orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang telah dipulihkan. Tuhan berbagi penghiburan dan pemulihan dengan kita. Bapak Mama, jangan kita menyembunyikan luka kita. Bawalah dalam hadirat Tuhan. Kasih izin Tuhan supaya proses botong pung luka dong dan sembuhkan botong pung luka. Ketika Tuhan kasih sembuh botong pung luka, tidak ada satu apapun yang dapat membuat kotong menjadi malu. Kadang-kadang botong son bisa sembuh itu papa mama, salah satunya karena botong malu. Botong son mau terbuka. Son mau terbuka terhadap orang lain tapi juga terhadap Tuhan. Botong malu, orang tahu. Ya. Akhirnya botong akan bergumul dan botong pun luka dong, bahkan sampai botong mati juga botong terus bergumul. Botong mati bawa botong pun luka-luka batin. Ya. Hari ini banyak orang yang terluka. Ya. Media sosial hari ini juga membuat kadang-kadang kita terluka. Kita terlalu scroll ini media sosial juga kadang-kadang buat botong pun jiwa juga terluka. Kadang-kadang botong pun jiwa terganggu karena botong lihat ini segala sesuatu. Ya. Mari Bapak Mama, botong serahkan botong punya pergumulan, botong pun hidup kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan botong. Tidak sedikit orang yang berpulih karena dia benar-benar beri diri kepada Tuhan. Tapi juga ada tidak sedikit orang yang Bapak Mama sampai hari ini sonde sembuh-sembuh dari pun luka karena dia sonde memberi diri, sonde buka hati kepada Tuhan. Mari botong belajar dari firman berisi hari ini. Kasih hati kepada Tuhan. Kasih buka hati kita pun luka di hadapan Tuhan. Tuhan sembuhkan kitong dan pasti kita dipulihkan dan kita bisa memulihkan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Mama, mari ketong berdoa. Ketong minta terima kasih. Tagal Tuhan pun baik. Tuhan pun kasih, Tuhan pun cinta terlalu luas dan dalam. Tuhan mati di kayu salib, rela untuk menderita dan terluka karena botong. Tuhan belajar memberi teladan kepada botong, supaya botong sungguh-sungguh menderita, tapi jangan berhenti di situ sah. Tapi botong berani untuk sembuh, keluar, bangkit, supaya orang lain lihat botong pun hidup baik, lalu dong belajar dari botong pun hidup. Bahkan mungkin botong pun musuh-musuh yang kemarin-kamarin tertawa sama botong karena botong pun luka, karena botong pun penderitaan, dong lihat dan kemudian dong juga gembira, dong juga senang karena botong sembuh. Biarlah firman berisi ini hari tolong botong supaya botong sembuh dari botong pun luka-luka batin, botong pun luka-luka kehidupan. Kalau ini hari Bapa Manis dapati botong yang mendengar ini firman berisi, botong pun hati sedang luka, botong pun hati sedang menderita, sedang pikul beban berat, Tuhan sembuhkan botong dan Tuhan ubah botong pun penderitaan jadi sukacita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Minta terima kasih banyak untuk waktu dengar Bapa Manis pun suara. Botong subarenti ba omong, botong akan belajar supaya roh barisi terus bersabda dalam botong pun hidup setiap hari. Ini botong pun doa, ini botong pun tanda terima kasih. Tolong kotong dan kasih kotong kuat
supaya botong menjadi Bapa Manis pun pelaku-pelaku firman dalam botong pun hidup hari-hari. Terima kasih. Amin.